Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel NFSI-pedia. Tempat membahas tentang film animasi Doraemon seputar teori, mitos, dan fakta. Simak saja cerita tentang alur cerita episode kali ini. Apa kabar semua? Dengerin lagi ya alur cerita Doraemon yang Mimin rekap kali ini. Ada dua alur cerita lagi nih. Pertama tentang bayangan Flash, dan yang kedua berjudul Perlengkapan Dracula. Penasaran kan dengan kejadian yang Nobita alami kali ini? Langsung saja ya kita simak filmnya. Menyambut hari Halloween, Nobita dan teman-teman bermain injak bayangan dengan Giant sebagai penginjak bayangan. Siapapun yang bayangannya terinjak akan menjadi hantu, kemudian mencari yang lain untuk diinjak bayangannya. Karena semua sudah terinjak bayangannya, hanya tinggal Nobita saja. Maka semua kompak mengejar Nobita hingga tersudut di tembok. Karena bayangan Nobita ada di dinding tembok, maka peraturannya tidak dapat diinjak. Namun Giant tak peduli. Jika tak bisa menginjak bayangannya, boleh kok menginjak orangnya. Nah, mendengar itu, Nobita segera pergi, berlari masuk rumah sehingga Giant dan Sunio tak lagi mengejarnya. Mendadak, Nobita jadi lapar. Mungkin karena lelah berlari ya, menemukan seporsi dorayaki, namun ketika ingin diambilnya, sebuah bayangan menampik tangan Nobita. Bayangan itu begitu mirip dengan Doraemon. Sesaat kemudian, bayangan itu pun menghilang, membuat Nobita lari ketakutan mengiranya hantu. Tak sengaja menabrak Doraemon yang baru datang, mengatakan jika tadi ada hantu Doraemon. Dengan tersenyum, Doraemon mengatakan jika itu bukanlah hantu, melainkan bayangan buatannya yang dijadikan penjaga agar dorayakinya tak diambil orang. Alat yang digunakannya adalah bayangan Flash, berbentuk seperti bola kecil yang bisa menghidupkan bayangan seperti punya Nobita kali ini. Bayangan itu bisa dimanfaatkan selama 30 menit sebelum menghilang. Maka Nobita akan menggunakannya untuk membalas perbuatan Giant dan Sunio. Kemudian Nobita pergi ke taman, menyuruh bayangan itu melakukan tugasnya, yaitu membalas Giant dan Sunio yang kebetulan berada di sana. Bayangan itu pun menantang Giant, tentu disambut dengan senang hati. Tak berapa lama, bayangan itu lari dengan babak belur yang diikuti Nobita di belakangnya. Sampai di rumah, bayangan itu sudah menghilang. Apalagi Doraemon mengatakan jika bayangan itu tak bisa balas dendam karena tidak mempunyai kekuatan. Fisiknya sama seperti Nobita. Karena itu, Nobita bertekad akan menghadapinya dengan jumlah bayangan yang banyak. Doraemon pun mengingatkan, melarangnya agar tak berbuat yang sia-sia. Namun malah Nobita menggunakan bayangannya untuk menahan Doraemon sehingga ia bisa melenggang pergi. Tak hanya itu, Nobita juga mengambil dorayaki labu milik Doraemon. Namun sebelum bisa pergi keluar, ibunya meminta Nobita berbelanja. Langsung deh, Nobita membuat bayangan ibunya yang bisa dimintai bantuan melakukan tugasnya. Di jalan, Nobita bertemu Shizuka dengan temannya yang sedang memberikan kue pada anak kecil yang berkostum penyihir. Kemudian, anak itu meminta kue pada Nobita. Dengan agak terpaksa, Nobita memberikan dorayakinya karena permintaan Shizuka. Setelahnya, Nobita tetap ingin menjalankan rencananya, membalas perbuatan Giant dan Sunio. Kali ini, Nobita yakin pasti akan berhasil dengan menggunakan 5 bayangan sekaligus. Selanjutnya, mereka mencari keberadaan Giant dan Sunio. Sementara itu, bayangan yang menahan Doraemon akhirnya menghilang setelah batas waktunya habis. Segera, Doraemon pun pergi untuk mencari Nobita yang telah mengambil dorayakinya. Tak segera menemukan Giant, Nobita memerintahkan bayangannya untuk berpencar sehingga mempermudah pencarian. Baru saja berjalan, Nobita malah bertemu dengan Giant dan Sunio. Dengan lantang, Nobita menggertak Giant dan Sunio jika kali ini tidak akan kalah. Dan itu membuat Giant dan Sunio geram. Tapi Nobita tak peduli, segera menyuruh kelima bayangannya menyerang. Tak ada berkedakan, Nobita baru ingat jika bayangannya sudah berpencar. Tentu membuat Nobita kelimpungan, apalagi melihat Giant dan Sunio benar-benar sangat marah, bersiap melampiaskan pukulannya. Dengan gugup, Nobita berusaha meredakan situasi.
Namun tetap saja tak menghentikan Giant dan Sunio. Nobita pun segera kabur yang dikejar oleh keduanya. Sementara itu, Shizuka dan temannya bertemu dengan salah satu bayangan Nobita yang dikiranya Nobita yang memakai kostum Halloween. Namun, bayangan itu segera berlari pergi. Tak berapa lama, datanglah Doraemon bertanya pada Shizuka yang mungkin tahu keberadaan Nobita. Segera, Shizuka menunjuk ke arah perginya bayangan Nobita. Setelahnya, Shizuka dikejutkan suara jatuhnya seseorang yang ternyata itu adalah Nobita. Tentu, itu membuat Shizuka dan temannya kebingungan sekaligus ketakutan. Sementara itu, Doraemon menemukan seperti bayangan Nobita yang langsung ditubruknya. Tapi ternyata salah orang yang berkostum hampir sama. Setelah minta maaf, Doraemon pun kembali mencari dengan rasa marah pada Nobita. Nobita menuju rumah. Firasatnya mengatakan jika bayangannya pulang. Benar saja, di balik pagar tembok, Nobita melihat salah satu bayangannya sedang membersihkan rumput diawasi oleh bayangan ibunya. Segera, Nobita langsung menarik tangan bayangannya untuk pergi. Namun dicegah oleh bayangan ibunya yang kemudian menghilang. Tak menyia-nyiakan kesempatan karena waktu tinggal sedikit lagi, Nobita dan bayangannya segera berlari pergi. Namun di tengah jalan berpapasan dengan Giant dan Sunio. Mereka pun segera bersembunyi, yang ternyata telah ada satu bayangan lagi yang tengah duduk meringkuk ketakutan. Dengan dua bayangan yang dirasa tak cukup untuk mengalahkan, maka harus segera mencari ketiga bayangannya lagi. Dan Nobita pun menemukannya. Namun sebelum pergi ke tempat Giant, Doraemon datang dengan sangat marah pada Nobita agar mengembalikan Dorayakinya. Tak percaya jika Dorayakinya telah diberikan ke orang, karena itu merupakan Dorayaki labu edisi terbatas yang mungkin dimakan Nobita sendiri. Doraemon tetap marah meski salah satu bayangan Nobita mencoba memberitahu sesuatu pada Doraemon. Namun ketika Doraemon berbalik, ada begitu banyak permen juga Dorayaki di tangan bayangan itu, yang didapatnya karena kostumnya mirip hantu aslinya. Doraemon senang karena bisa mendapatkan Dorayaki impiannya. Sayangnya, Nobita malah lupa akan rencananya. Untungnya diingatkan oleh Doraemon. Saat itulah Giant dan Sunio menemukan mereka yang ternyata juga mencari Nobita. Pas sekali, Nobita pun memerintahkan semua bayangan menyerang Giant dan Sunio. Tanpa diduga, bayangan itu menghilang satu persatu. Waktu telah habis. Tentu, Nobita bingung dan segera lari dari kejaran Giant dan Sunio meninggalkan Doraemon yang hanya bisa bengong. Nobita pun berpikir bagaimana caranya menghadapi Giant dan Sunio, apalagi hanya bisa membuat satu bayangan lagi. Nah, saat penemukan bayangannya terlihat sangat besar karena pancaran sinar matahari yang meredup di sore hari, Nobita pun berhenti berlari dan segera membuat hidup bayangannya, tepat saat Giant dan Sunio datang. Nobita menantang Giant untuk menginjak bayangannya yang tinggi dan besar, membuat Giant dan Sunio ketakutan. Kuat kan? Bahkan cuma satu orang. Dengan bangganya, Nobita memperlihatkan pada Doraemon dan Shizuka, sedangkan Giant dan Sunio hanya bisa menangis dalam genggaman tangan besar bayangan Nobita. Oke, lanjut lagi ke alur cerita berikutnya ya, yang tak kalah serunya, berjudul Perlengkapan Dracula. Kali ini, yang menjadi tempat berkumpul di rumah Sunio. Sebagai tuan rumah, Sunio bercerita kisah seram. Di malam yang berkabut dengan sinar bulan, datanglah seekor kelelawar mendatangi seorang gadis yang tengah tertidur. Mendapati seseorang berjubah hitam di kamarnya, gadis itu terbangun, terkejut dan takut karena di hadapannya adalah Dracula. Dan itu membuat Nobita berteriak ketakutan mendengar cerita Sunio hingga terjatuh. Dengan iseng, Sunio mengatakan jika di belakang Nobita ada Dracula, bertepatan dengan terbukanya pintu di belakang Nobita.
Nobita pun ketakutan, segera berlari keluar karena yang nampak di hadapannya adalah Dracula yang telah lama menunggunya. Padahal itu hanyalah bayangan Nobita saja. Kenyataannya yang datang adalah mamanya Sunio. Tentu itu membuat semua tertawa terbahak-bahak. Sampai di rumah, Nobita pun menceritakan pada Doraemon yang mendapatinya pulang tanpa sepatu. Tak berapa lama, Shizuka datang dan memberikan sepatu Nobita yang tertinggal pada ibu Nobita. Terlihat Shizuka pun tak bisa menahan tawa teringat kelakuan Nobita. Tentu itu membuat Nobita malu sekali. Malamnya, Nobita membangunkan Doraemon untuk menemaninya ke toilet. Takut jika sendirian karena tak bisa lupa akan cerita seram Sunio. Dan selalu terbayang wajah Dracula. Apa boleh buat, Doraemon akhirnya mengeluarkan alat dari kantongnya berupa perlengkapan Dracula, yaitu jubah dan taring yang jika memakainya bisa menjadi Dracula, seperti yang dilakukan Doraemon yang kini berubah jadi Dracula, mengejar Nobita hingga terjatuh dari tangga, kemudian menggigitnya. Setelahnya ia pun pergi. Mendengar keributan, ibu Nobita terbangun. Namun ketika ditanya, Nobita seakan lupa akan ketakutannya pada Dracula dan langsung pergi ke toilet. Hingga di kamar, Nobita pun tak bisa mengingat sesuatu yang menyeramkan baginya meski mencoba mengingatnya. Itu karena Doraemon sudah menghisapnya dengan alat perlengkapan Dracula. Ternyata ketika alat itu dipakai dan menjadi Dracula, yang dihisap bukanlah darah, melainkan ingatannya. Mendengar kegunaan alat itu, langsung deh Nobita memakainya sehingga berubahlah menjadi Dracula. Nobita ingin menghapus ingatan akan kejadian yang memalukan saat di rumah Sunio. Apalagi alat itu juga bisa membuka jendela dengan sendirinya, maka tak perlu susah payah lagi. Yang pertama kali dikunjungi adalah rumah Shizuka. Bahkan kejadian itu terbawa mimpi hingga Shizuka mengigau. Kemudian Nobita menghisapnya. Rumah kedua adalah Sunio. Segera Nobita menghisapnya. Tak cukup dengan itu, Nobita pun mencoba menakutinya. Benar saja, Sunio terbangun dan berteriak. Saking takutnya hingga melempari Nobita dengan barang-barang yang bisa diraihnya. Selanjutnya, mendatangi Giant yang tertidur lelap dengan dengkurannya yang keras, sampai-sampai Nobita harus menutup telinganya. Namun, Nobita harus segera menghisapnya, meski usahanya harus ekstra nih kali ini. Bagaimana tidak, saat mendekat ke Giant, harus tahan dengan bau bawang putih dari mulut Giant yang mungkin tidak gosok gigi sebelum tidur. Apalagi bau kaki Giant yang kemungkinan tidak mandi juga. Tak mungkin Nobita menghisapnya. Karena itu, Nobita akan melakukan sesuatu. Pertama, menyikat giginya. Kemudian, mengelap badannya dengan handuk. Setelahnya, baru deh Nobita menghisapnya meski terasa nggak enak juga. Kemudian, segera pergi. Giant yang terbangun merasakan badannya segar sekali, lalu kembali melanjutkan tidurnya. Sampai di rumah, Nobita sangat senang karena tak ada lagi yang mengingat kejadian memalukan itu. Dan benar saja, sewaktu di sekolah, Giant, Sunio, juga Shizuka nampaknya telah lupa. Tapi lagi-lagi, Nobita melakukan hal konyol. Kali ini diingatkan oleh guru di depan kelas agar tak lagi salah tulis nama sendiri, hingga seisi kelas menertawakannya. Maka Nobita pun kembali memakai perlengkapan Dracula untuk menghisap ingatan mereka. Nobita pun pulang dengan riang yang langsung disambut ibunya dengan nada marah untuk mendatanginya. Gawat nih, dari balik pintu, Nobita bisa melihat bahwa nilai ulangan yang disembunyikannya telah ditemukan. Dengan cepat, Nobita menghisap ingatan ibunya yang kemudian lupa akan nilai Nobita. Nobita senang tak jadi dimarahi, apalagi dengan adanya alat itu, ia bisa berbuat apa saja kemudian membuat orang lupa. Mendengar rencana Nobita, tentu Doraemon takkan membiarkannya dan menyuruh mengembalikan alatnya. Karena Nobita menolak, Doraemon pun berusaha merebutnya hingga terjatuh, yang kemudian diobati oleh ibu Nobita.
Setelah ibu pergi, Nobita ingin melupakan ingatan Doraemon yang telah meminjamkan alatnya. Namun saat Nobita akan melakukan aksinya, malah terjatuh tak berdaya karena plester di hidung Doraemon yang seperti salib. Tak menyiakan kesempatan, Doraemon pun langsung memakai perlengkapan Dracula dan menghisap ingatan Nobita agar lupa dengan alat itu. Film pun selesai dengan keadaan Nobita yang mencoba mengingat barang bagus yang dipinjam dari Doraemon, tapi tak tahu apa itu. Nah, sampai di sini dulu ya. Tunggu alur cerita film berikutnya. Sampai jumpa lagi.